Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari program unggulan Madin dan Tahfidz akan memaparkan beberapa hal yang telah kami diskusikan tadi malam. Sambil menunggu PowerPoint-nya dibuka, sekalian gue jelaskan mau langsung nih. Jadi pertama yaitu program tahfidz. Untuk program tahfidz ada beberapa target yang harus dicapai siswa dalam beberapa tahapan kelasnya. Jadi untuk kelas 1 itu nah itu target hafalannya. Target hafalannya ini sudah ditentukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Cuman nanti misalnya ada anak yang memang sudah hafal lebih dari juz 30, sangat diperkenankan untuk menambah. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi target hafalannya. Mungkin untuk yang menambah nanti bisa langsung ke guru yang bersangkutan. Langsung Pak. Nah, ini beberapa revisi yang telah kami lakukan tadi malam karena melihat beberapa bulan pelaksanaan program tahfidz dan program tahfidz yang sudah berlaku. Jadi kami klasifikasikan program tahfidz ini dalam 2 kelas, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Yang pertama yaitu kelas kecil. Jadi kelas kecil itu mencakup kelas 1, kelas 2 dan juga kelas 3. Nah, kemarin itu kan sebelum program tahfidz ada yang namanya sholat duha, ya. Kemudian sholat duha kan dialokasikan di kelas. Ternyata setelah kami lihat dan kami lakukan evaluasi itu tidak tidak efektif. Akhirnya kami berinisiasi untuk melakukan beberapa revisi. Jadi untuk sholat duha mungkin nanti di hari Senin mawon, okay? Jadi khusus hari Senin. Karena kalau misalnya sholat duha itu mulai dari hari Senin sampai Sabtu, akhirnya tidak efektif. Anak-anak itu lebih banyak bermain, akhirnya tidak target yang akan kita sampaikan itu tidak tercapai, terlalu bosan. Nah, akhirnya duha untuk kelas kecil khusus di hari Senin dan itu dilakukan di kelas, biar tidak mengganggu jam duha kelas besar. Nah, kemudian setelah sholat duha itu kan waktunya mengaji. Nah, ini PR lagi. Kenapa? Karena kemarin kita lihat itu tidak efektif sekali, terutama untuk yang jilid-jilidnya itu kelas gemuk alias banyak sekali anaknya. Seperti kelas kelompok sendiri ya. Ini banyak sekali anaknya, hampir 1 kelas penuh. Akhirnya yang ngaji niku hanya segelintir orang. Sebagian besarnya lari-lari di luar kelas. Akhirnya kami berinisiasi, kami akan menjadikan mereka itu 2 kelompok. Ya, kelompok A dan kelompok B dibagi 2. Jadi misalnya kelasnya terlalu gemuk, nanti dibagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama, misal kelompok pertama ngaji di hari Senin, berarti kelompok kedua itu pas hari Senin tidak mengaji, namun menebali dan menulis ulang di buku tulis. Tujuannya apa? Karena masih banyak sekali anak itu yang belum bisa menulis Arab. Nah, akhirnya dibagi seperti itu. Kebalikannya untuk hari Selasa berarti untuk yang kelompok kedua nanti mengaji, kelompok pertama menebali dan menulis ulang di buku tulis. Nah, kenapa kok menulis ulang di buku tulis? Karena kalau hanya menebali itu terlalu singkat waktunya, akhirnya mereka akan bermain, Akhirnya lebih baik ditulis kembali sekalian biar anak-anak itu lebih lanyah dalam menulis Arab. Lanjut Pak. Nah, untuk kelas besar tetap sholat duha. Cuman nanti target hafalannya itu tidak dibacakan setelah sholat duha. Kenapa? Karena nanti menghindari ngajinya yang kurang efektif.
biar nanti ngajinya itu biar bisa menyeluruh. Jamnya kan cuma 30 menit. Kalau dengan anak segitu jamnya hanya sedikit, otomatis tidak mencukupi. Jadi nanti target hafalannya itu untuk kelas kecil niku wau kan Senin sholat duha, untuk Selasa sampai Sabtu itu membaca target hafalan. Nah, pertanyaannya kalau kelas besar pripun bukan ngaten ya. Nah, kelas besar nanti kita selipkan di 5 menit pertama sebelum jam pelajaran pertama dimulai dan 5 menit terakhir di akhir jam pelajaran sebelum mereka pulang. Jadi 5 menit nggih, namun 5 menit mawon. Jadi entah itu dapat 1 surat atau dapat 2 surat nanti berlangsung. Misal hari ini hanya dapat surat apa misalnya, nanti berarti hari kedua dilanjut suratnya, hari ketiga dilanjut. Pokoknya sampai target hafalannya itu memenuhi semua dalam 1 minggu. Ngoten ya. Nah, kemudian target hafalan ini ditambahi lagi, nggak hanya hafalan surat, ditambah tasyahud. Kenapa? Karena banyak sekali kelas atas, walaupun kelas atas nggih masih dereng hafal tasyahud. Ngoten. Nggih, padahal tasyahud itu kan rukunnya sholat. Ngoten nggih. Nah, selanjutnya program Madin. Nah, program Madin sudah tertuang nggih. Jadi Madin itu yang dipelajari dalam 1 tahun niku ada 4 aspek. Yang pertama itu baca tulis kitab, kemudian yang kedua itu tentang tauhid, ya. Kemudian yang ketiga itu tentang fikih, dan yang terakhir itu tentang akidah atau akhlak. Nah, untuk baca tulis kitab kita menggunakan kitab Pegon, ya. Kitab Pegonnya itu ada 2, jilid 1, 2, 3. Biasanya itu kan kalau Madin itu dibagi menjadi 3 tingkatan, marhala ula, wusta, sama ulia. Nah, ini kita jadikan kelas 1, 2 itu kita jadikan ula, 3, 4 wusta, kemudian 5, 6 ulia. Ngoten nggih. Semi-semi Madin ngoten lah istilahnya. Nah, kemudian untuk tauhidnya kita ndamel kitab Aqidatul Awam. Nah, berhubung Aqidatul Awam itu kan cakupan materinya sangat luas, akhirnya Aqidatul Awam itu diberlakukan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi mungkin nanti target hafalannya itu yang berbeda-beda. Betul nggih? Kemudian yang fikih kemarin kita ada wacana menggunakan mabate, tapi karena mungkin ini masih tahun pertama dan anak-anak itu masih lumayan buta ya tentang Madin, jadi untuk fikih kita tidak menggunakan kitab dulu. Yang penting kita maksimalkan di wudhu dan sholat, mulai dari doa atau bacaannya sampai dengan praktek-prakteknya. Kemudian yang terakhir itu tentang akhlak. Nah, ini kan soalnya kita MI, dan berhubung biar anak-anak itu tahu bagaimana hablum minan nas, bagaimana hablum minallah, ya, bagaimana adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman. Ya, tapi kan tetap target itu harus ada, ngoten ya. Akhirnya ada beberapa doa yang kita masukkan sebagai target untuk materi akhlak. Jadi nanti untuk bacaan-bacaan sholat itu masuk ke target fikih, target hafalan fikih. Nah, harus hafal bener yang 30 juz 30 itu, karena nanti untuk sampai kapanpun itu akan tidak mudah lupa kalau anak-anak SD, MI itu hafal juz 30, karena istiwa itu paling uang ternyata. Jadi hafal sedino ben silam. Jadi itu dibiasakan hafal itu nanti, karena itu pasti akan berpengaruh sampai tua. Oh, aku biar. Jadi banyak memori saya itu yang ternyata ketika hafalan waktu kecil itu muncul, bener-bener ingat nancep. Tapi lo istiwa itu hilang ya. Waktu ini belakang asar itu, waktu ini
kayak waktu di Gus Padrus ngajarin wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqama muda iku iya mungkin cik eling nek diwur Gus Padrus kami saiki cik eling iku yang lain wis ngapal dhewe angel. Jadi kadang-kadang ada memori-memori yang memang waktu kecil itu memang waktu paling efektif untuk hafalan. Maka saya tekankan untuk juz 30 ini nanti kelas 6 harus hafal bener, harus simak bener ya, itu pastikan hafal semua. Terutama surat-surat Abu Ammai Tasalul ke sini ya, kalau yang PNR tidak jelas. Nah, ini terima kasih paparan Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya kami berikan waktu kepada komite untuk menyampaikan usulan, saran, program-program yang perlu ditingkatkan di MI ini. Karena kemarin saya sampaikan ke Bapak Ibu Guru bahwa di samping ada tadi buku untuk siswa, nah ini Pak Ibu Guru jangan kaget nanti kalau saya juga membuat buku, bukan buku tindakan ya, buku evaluasi atau saran dan sebagainya lah, bentuknya apa nanti kata-kata yang pas. Jadi ini nanti kita serahkan ke wali murid, diserahkan melalui komite ke kepala sekolah. Jadi untuk biar Pak Kepala Sekolah bisa tahu kekurangan-kekurangan atau masukan-masukan yang diberikan wali murid atau komite, sehingga ada imbal balik. Jadi kita juga mau berpacu dengan apa tuntutan. Nah, siswa pun juga akan kita pacu dengan kewajiban dan tuntutan kita, sehingga antara wali murid dengan guru ini klop. Tidak mungkin murid ini diserahkan 100% ke guru, karena yang lama waktu ada di rumah. Jangan nuntut anak isok pinter, isok manut, isok dan sebagainya nang omahe bapak ibu ini tukaran terus. Jadi pokoknya arek nakal itu kuncinya satu, antara bapak sampai ibu itu gak sinkron, pasti anak nakal. Contoh paling gampang, arek iki jaluk A ambek bapake kate dituruti kali ibuke. Arek iki nyekel HP ambek bapake dijaluk, ibuke wis jaruk kok sih larang. Nah ini dua orang ini harus sinkron. Rumah tangga itu memang bapak ibu ini harus kompak. Nek gak kompak, sampe delok titeni anake, wis tak titerono. Mesti anake gak kena diatur dapat. Nah, itu maka kunci adalah di rumah tangga ini bapak ibu kudu kompak. Nek emang arek dibatasi pakai HP misalnya, kamu boleh pakai HP 2 jam, mulai jam sekian sampai jam sekian. Lek wis jame lewat, itu kudu dijaluk temenan. Ojo dijaluk tapi mari arek apa anu dijarno. Ya toh, arek ngondok dibalik namanya dijarno. Itu akan menanamkan di otaknya, oh berarti gak apa-apa lek ngono. Berarti bapak ibu nyineni ku mek gedakan to. Karena nyatanya tak jaluk mana aku nangis. Dikekno kok. Itu akan menjadi tertanam di otaknya. Sampai tidak percaya. Pokoknya anak itu dibatasi misalnya. Wis 2 jam, ya 2 jam temenan. Jangan pernah boleh lebih dari 2 jam. Adik cilik. Aku wis tahu apa nerapno anakku begitu. Anak salah tak hukum, tapi bukan fisik. Nggak pernah saya hukum ngampleng nyewer dah. Berdiri di pojok situ 1 menit. 1 menit di pojok ruangan. 1 menit bener tak meniti sini. Kamu tahu apa salahnya tadi? Ya ini besok tidak boleh diulang. Dan ketika misalnya begitu kemudian ibu kate apa? Belani tidak boleh. Ya itu yang bikin anak nambah dablek pasti. Dan itu efektif sekali. Jadi anak itu butuh ojo kakek cangkem marah ibu arek cilik, ojo kayak nyangkem, cukup tindakan. Dan tindakannya tidak boleh fisik. Tindakannya itu arek depno, omong-omong, tatap matanya. Nah, yang jelas, perintah ke anak kecil itu harus jelas, larangan juga harus jelas. Ojo ngambang, bikin anak bingung. Bapak ini oleh tangga sih jane, ibu ini jane larang tangga. Larang tapi aku nangis tak jaluk oleh. Oh berarti enggak. Nah itulah. Jadi perlu kerjasama antara ibu guru dengan wali murid itu karena apa? Anak itu memang masih labil. Kok ini gak oleh? Oh mau oleh. Iya toh. Kok gak oleh? Ibu gurunya oleh. Anak bingung. Nah maka ini perlu keselarasan. Pasti seorang
anak begitu di rumah ibu bapak komit, di bapak ibu guru di sekolah juga bagus, insya Allah anaknya akan berhasil. Oke, monggo Ibu Komite silakan.